Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa pada tahun ini, tahun 2024 ini, kita menghadapi apa yang sering kita dengar sebagai tahun politik. Di dalam tahun politik tersebut, kalau kita ambil secara etimologis, itu politik berasal dari bahasa Yunani, yakni kata polites, polis dan polites. Kalau polis itu artinya adalah negara, kota, dan polites itu maknanya adalah warga negara. Maka di sini yang menjadi subjek itu adalah warga, bukan orang lain ataupun pihak lain yang selain warga negara. Kalau kita lihat pada historis sejarah dari bangsa kita di Nusantara, kita itu di negara Indonesia, Nusantara itu memiliki banyak sekali raja-raja yang tak terhitung jumlahnya. Di awal-awal dulu abad keempat, kita mengenal ada kerajaan Kutai di Hindu Lama. Kemudian ada Singosari, ada Sriwijaya, ada juga kerajaan Majapahit pada akhir-akhir abad ke-15. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa kita itu adalah keturunan dari bangsa-bangsa besar, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang berkuasa. Mungkin barangkali kita semua juga masih ada keturunan penguasa. Saya ataupun Anda barangkali masih keturunannya Aji Soko ataupun masih keturunannya Pangeran Kertanegara ya zaman dahulu itu. Namun hal tersebut tentunya menjadi catatan bahwa yang namanya kekuasaan dalam sejarahnya itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada yang namanya pertumpahan darah. Kita mengenal bagaimana Ken Arok ya bisa merebut kekuasaan sehingga mendirikan kerajaan Kediri, ataupun Haryo Penangsang. Haryo Penangsang itu salah seorang yang terkenal ketika zaman kerajaan Demak itu juga merebutkan kekuasaan dengan cara pertumpahan darah. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki genetik yang suka saling memperebutkan kekuasaan. Nah, dan kekuasaan tersebut bukan cuma dalam hal yang sifatnya duniawi. Contohnya perebutan ketua dalam pimpinan di dewan, di kontestasi pilkada, pilpres ya. Bahkan pada hal yang sifatnya ibadah agama pun nampaknya kita juga kadang penyalahgunaan kewenangan kekuasaan itu ada. Sebagai contoh, kalau kita itu sedang menjadi imam, atau seorang imam itu setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian dia membaca surat sebanyak 1 juz atau ayat sebanyak 1 juz, makmum bisa apa? Atau contoh lain, khotib sholat Jumat di Bandung dulu, sholat Jumat khotib berkhutbah di atas mimbar itu minim 1 jam. Nah, apakah makmum ataupun jamaah bisa mengajukan petisi untuk mengundur ataupun menurunkan sang khotib? Tidak mungkin. Nah, arogansi dari seorang khotib bisa saja terjadi karena apa? Adanya kekuasaan yang tidak mungkin bisa dijatuhkan oleh para jamaahnya. Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa penyelewengan ataupun power abuse itu bisa terjadi di mana-mana. Bahkan pada hal yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya nampak baik di mata orang tapi bisa menjadi aslinya buruk. Khutbah itu isinya bagus baik, tapi kalau terlalu banyak juga yang namanya makan, kalau terlalu banyak juga di perut nggak enak ya. Ketika kita ditempa dengan ilmu tapi yang sifatnya dalam kondisi yang tidak nyaman, maunya panas, lama, kemudian sumuk ya, itu mungkin orang lebih cenderung untuk mengantuk daripada mendengarkan dengan hikmah.
Maka di dalam menghadapi kontestasi pilkada yang akan datang maupun pilgub yang akan datang, karena pilpres dan pileg sudah selesai, beliau Kiai Haji Bisri Mustafa Bisri mengajarkan sebuah doa yang patut kita amalkan bersama-sama dalam rangka kita upaya ikhtiar kita ketika kita akan memilih pemimpin nanti untuk dijauhkan dari pemimpin yang dolim dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Yang sering mungkin kita dengar, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya, itu adalah sebagian dari doa untuk kita ikhtiar dalam menghadapi pilihan gubernur maupun pilihan pilkada nanti insya Allah tanggal 27 November 2024. Demikian secara singkat mengenai langkah kita dalam menyikapi pilihan kepala daerah yang akan datang. Kalau mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.